Bayangin kamu baru bangun tidur, buka HP, dan notif utang pinjol langsung nyamber. DC telepon, pesan masuk, bahkan WA keluarga pun ikut diganggu. Pertanyaannya, ada gak sih cara aman buat galbay tanpa harus dikejar-kejar kayak buronan? Tonton video ini sampai akhir, karena bisa jadi ini cara lepas dari tekanan pinjol. Galbay bukan berarti hidup kita selesai, tapi ada strategi aman agar kita bisa aman walaupun DC datang ke rumah. Tapi ingat, semua ada risikonya. Dan di sini saya akan kasih jalan paling logis, bukan sekedar ngeka. Sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi usahakan jangan skip-skip. Kenapa? Karena ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Kamu skip sedikit saja, bisa jadi kamu akan menyesal karena kamu tidak paham dan tidak mengerti. Nah, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu jangan panik. Kenapa? Ini paling utama, karena hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah yang galbay di pinjol legal ya, sudah dipastikan mereka itu panik, mereka itu takut, itu sudah pasti. Karena siapa sih yang tidak panik, siapa sih yang tidak takut? Tapi panik, takut itu ada sebabnya. Dan bagaimana cara kita mengatasinya agar kita tidak panik? Karena meskipun di enggak-enggak ya, kita itu akan tetap panik jika kita galbay di pinjol legal. Jadi yang pertama, kamu jangan membaca pesan dari DC pinjol legal. Kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka panik karena membaca pesan. Karena DC pinjol legal tidak sembarangan ngirim pesan kepada kita ya. Mereka merangkai kata-kata dulu, kata-kata ancaman seperti dibawa ke hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Dari situlah kebanyakan nasabah yang panik, kebanyakan nasabah yang kena mental itu dari pesan DC pinjol legal. Jadi yang pertama, kamu jangan panik dan hindari baca pesan dari DC pinjol legal supaya kamu tidak panik, supaya kamu tidak takut. Karena kalau kamu tidak panik, kamu bisa berpikir dengan jernih saat kamu galbay di pinjol legal. Tapi kalau kamu panik, itu percuma saja. Kenapa percuma? Karena meskipun kamu tahu nih, pinjol ini aman buat digalbay atau galbay pinjol itu tidak semengerikan ya. Tapi kalau kamu panik, itu percuma saja loh. Maka kuncinya jangan panik. Itu langkah yang paling utama. Tapi apakah itu sudah cukup? Ya jelas tentu tidak cukup. Langkah kedua yaitu blokir nomor DC pinjol. Kebanyakan nasabah yang galbay atau di pinjol legal itu tidak menyadari hal tersebut. Mereka ya berpikir itu sah-sah saja diteror oleh DC pinjol legal. Seperti ditelepon nomor biasa, ditelepon WA itu biasa-biasa saja. Padahal faktanya di luaran sana banyak nasabah yang ketakutan, banyak nasabah yang kena mental karena ditelepon oleh DC pinjol legal. Jadi buat kamu nih sebelum galbay ya, kamu pasang dulu aplikasi blokir otomatis seperti aplikasi Truecaller atau banyak lagi ya. Atau lebih simpelnya, kamu bisa ganti kartu HP. Tapi kalau kamu sayang kepada kartu HP kamu ya kamu ganti aja dulu, simpan kartunya, jangan dibuang. Nanti kalau udah dirasa aman, kamu bisa pasang kembali. Itu cara yang paling aman supaya DC pinjol legal ini tidak ada akses lagi untuk melapor kamu atau untuk neror kamu. Tapi perlu dicatat, kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis DC pinjol legal ini neror kondal kamu. Itu udah otomatis. Jadi sebelum kamu ganti kartu HP, sebelum kamu pasang alat blokir ya, aplikasi pemblokir otomatis, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Kamu bilang ke kondar kamu, kalau ada DC pinjol legal, neror, nge-WA atau nge-SMS, biarkan aja, nggak usah direspon. Kenapa? Karena kalau direspon, nantinya DC pinjol legal ini akan terus-menerus neror kondar kamu. Tapi kalau tidak direspon, paling lama nerornya 1 minggu. Jadi kamu klarifikasi dulu kondar kamu ataupun kontak darurat. Barulah kamu ganti kartu HP atau pasang aplikasi blokir otomatis. Tapi apakah kalau kita ngeblokir nomor DC, ganti kartu HP itu sudah aman bang? Oh tentu tidak. Ada langkah yang ketiga yang harus kamu ketahui, yaitu langkah yang ketiga, amankan data pribadi kamu. Kamu bisa mulai ganti email. Ini email sangat penting sekali. Kalau tidak diganti, mereka bisa mengakses data kamu.
Jangan salah, DC pinjol bisa mengakses data pribadi kamu ya, itu bisa dari email. Nah, setelah kamu ganti email, kamu barulah hapus aplikasi. Kenapa? Karena DC pinjol legal bisa akses galeri, bisa akses kontak-kontak yang ada di telepon ya. Itu lewat aplikasinya. Kalau aplikasinya dihapus, mereka tidak ada akses lagi. Jadi lebih tepatnya, mereka tidak bisa mengancam akan sumber data atau tidak bisa menghubungi kontak-kontak kamu. Jadi itulah alasannya kenapa di luar sana banyak nasabah yang kontak-kontaknya dihubungi, banyak nasabah yang data pribadinya disebar. Karena mereka tidak menghapus aplikasinya dan tidak mengganti emailnya. Jadi buat kamu yang sudah nonton video ini ya, segera kamu hapus aplikasi, segera kamu ganti email HP kamu. Jadi itu untuk langkah yang ketiga. Dan untuk langkah yang keempat, ini lebih penting lagi, yaitu kita harus catat semua jumlah hutang kita. Kenapa kita harus mencatat? Supaya kita tahu kalau jumlah hutang kita itu sekian. Nantinya supaya kita tidak dikibulin dan kita tidak kaget. Maksudnya pas melihat jumlah tagihan kita. Karena takutnya jumlah hutang kita itu diperbesar. Jadi pentingnya kamu catat jumlah hutang kamu. Untuk mengurangi resiko kita dikibulin, untuk mengurangi resiko kita dibohongin. Jadi kamu catat semua jumlah hutang. Di aplikasi mana kamu galbay, kamu tulis jumlah hutang kamu. Ini sangat penting sekali. Nah, itu untuk yang keempat. Apakah ini sudah lebih dari cukup atau kita bisa aman? Tentu tidak, karena ada yang terakhir yang jauh lebih penting, yaitu pinjol punya sistem. Pinjol itu punya siklus. Biasanya kalau mereka enggak bisa nagih lagi atau nasabah enggak bisa bayar ya, nantinya data pribadi kamu itu dialihkan ke pihak ketiga. Tapi disinilah kamu akan merasa tenang. Kenapa? Karena data kamu sudah dialihkan ke pihak ketiga. Lah bang, bukannya pihak ketiga itu memiliki DC lapangan? Perlu dicatat, tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan. Dan pihak ketiga juga nerornya tidak se-ekstrim yaitu pinjol atau DC pinjolnya ya. Ya namanya juga pihak ketiga. Paling mereka seperti hanya mengancam atau ngancam akan datang ke rumah. Katanya kolektor lapangan akan datang ke rumah. Padahal faktanya itu hanya ancaman saja. Jadi intinya kalau penagihan kamu sudah dialihkan ke pihak ketiga, kamu sudah merasa aman, kamu sudah merasa lebih tenang lagi. Karena tidak segencar oleh pihak pinjol. Tapi bagaimana bang, kalau pinjol yang saya galbay itu memiliki DC lapangan? Nggak usah panik, nggak usah takut. Ada di playlist channel ini. Seperti cara menghadapi DC lapangan, agar DC lapangan tidak datang ke rumah kita, ada di playlist channel ini, kamu bisa simak saja. Tapi tunggu dulu, ada satu hal loh yang sering dilupakan oleh nasabah galbay, yaitu sebuah sistem baru. Kalau kamu tidak siap, bisa-bisa kamu makin terjerat. Cuman kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Intinya semua saya sudah siapkan di playlist channel ini, kamu bisa simak saja. Yaitu sistem penagihan baru pihak pinjol di tahun 2025 ini dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi bagaimana? Buat kamu yang nonton video ini, apa kamu sudah melakukan langkah-langkah tersebut, 5 langkah tersebut? Jika belum, segera lakukan. Tapi jika sudah, coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Gimana? Apakah merasa lebih aman atau merasa lebih tenang? Oke, jadi itu saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan buat kamu juga yang merasa kalau video ini membantu dan bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.